screen-nya. Oke, silakan teman-teman buat file seperti ini. Salam. Ya. Ada tuh. Online dong pada. Jadi kalau sudah, silakan di-save dengan nama input.php. Kalau sudah, nanti silakan teman-teman di running.
Oke, sudah dicoba running? Nih ya, kalau di running nanti kita akan muncul seperti ini. Saya punya ini, misalkan saya klik input. Nah, ketika saya klik ya ini, saya ketik apapun di sini di text box area ya, text box-nya. Ketika saya klik input, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, nama Anda Triyono. Nah, Triyono ini itu diambil dari teks yang ada di text box yang kita tadi sudah buat. Misalkan Tono. Saya klik input, dia akan pindah lagi seperti ini. Nah, dari sini teman-teman sudah ada yang berhasil atau ada yang masih error? Silakan dicoba dulu. Ini skripnya. Ada yang masih error? Sudah running semua? Nggak ada yang bermasalah? Oke, kalau sudah running semua, ya, kita akan buat lagi file baru, ya. Silakan teman-teman copy ini di blok yang file PHP ini, ya. Script yang PHP ini teman-teman blok, terus di cut. Habis itu teman-teman buka file baru, paste di file baru ini, ya. Terus kita save dengan nama proses.php. Kalau sudah, yang inputan tadi, ya, yang ini kita rubah lagi. Di sini di prompt action-nya kita tambahkan proses.php, lalu kita save as. Save as. Saya kasih nama input1.php. Sudah dirubah?
Ini ya. Kalau sudah, saya akan coba jalankan ya. Nah, input satu ini sama tampilannya, cuman yang membedakan kalau saya klik input, maka dia akan muncul file baru ya, pindah. Kalau yang tadi kan dia nggak pindah ya di tempat yang sama. Kalau yang ini di tempat yang sama, nih saya ganti begini, nah tuh dia di tempat yang sama. Tapi kalau yang input satu, kalau saya klik input, maka dia akan tampil di file yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ada yang ketinggalan? Pak, maaf Pak, saya mau ngeliat Sinta input satu. Input satu ya? Ya Pak. Oke. Nih. Sudah? Muhammad Agustian? Ada yang belum jadi? Sudah?
Nggak ada error? Kalau tidak ada error, saya akan lanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke, nah sekarang eh, masih dengan file yang sama, cuman kita hanya edit aja. Untuk metodenya saya ganti menjadi get, ya. Terus prosesnya saya ganti tambahkan jadi proses 1. Setelah itu saya save as. Saya save as dengan nama input 2.php, ya. Nah, terus yang proses ini saya ganti yang postnya saya ganti dengan get. Ini juga get juga gantinya. Terus di save as dengan nama file proses1.php. Sama yang ada di sini ya, di form action proses1.php. Yang di sini juga jadinya proses1.php. Nah, ketika sudah punya ini, sekarang saya akan jalankan di tab yang berbeda. Ini tadi input 1.php. Yang ini input 2.php, ya. Ketika saya klik input di yang input 2 ini, hasilnya sama nih, keluar seperti ini, ya. Yang di input 1 juga sama, saya input dengan nama yang sama, hasilnya sama. Nah, dari dua file ini, kira-kira teman-teman bisa cek ada yang berbeda nggak dari tampilan di proses yang satu dengan proses satu? Apakah ada perbedaan atau tidak? Silakan dicoba ya di file teman-teman. Terus silakan komentar ada yang berbeda di mananya. Untuk yang tampilan proses sama proses 1.php. Silakan dicoba dulu ya, dan dicek mana yang berbeda dan perbedaannya di mananya.
Oke, ada yang bisa jawab perbedaannya antara proses satu dengan proses yang biasa? Tidak ada yang jawab? Pak, lihat proses ininya, Pak. Saya belum nyalin, Pak. Yang mana? Proses Yang mana itu yang belum? sintaknya error saya, Pak. Yang proses satu? Iya, iya. Ini Oscar. Sudah? Errornya di mana? Kayak apa? Sintak error unexpected if gitu. Oke. Bisa share screen biar saya lihat? Bisa, Pak, bisa. Tapi saya login dulu, Pak. Pakai itu saya di HP soalnya. Oh ya. Laptop saya belum bentar. Ya, coba di laptop dulu ya, login. Nanti share screen ya. Iya, Pak. Oke, saya hentikan ya untuk share screen saya. Silakan, Oscar. Oke, itunya coba lihat skripnya. Terus, Pak.
Nah, kayak gitu, Pak. Ya, scriptnya mana? Oh, ini, Pak. Oke, sebentar. Set get input nama itu di PHP itu kan kamu tadi ada di line 1 coba lihat line 1 Yang mana, tadi Pak? tadi. Nah, itu line 1-nya. Ini. Line 1 enggak di yang tadi proses 1. Ini. Ya itu. Ya. Itu line 1 kan ada samping tulisan PHP, itu tutup kurungnya dibuang tuh. Paling atas, paling atas. Ini. Terus Ini. paling atas. Nah, itu dibuang. Oh, ini. Ya, itu buang. Dah, sekarang save. Coba diulang. Tadi proses berapa? Yang di input berapa itu? Sorry, di input berapa? Input 2 ya? Nah, coba. Oh, udah, Pak. Udah, Pak. Dan? Udah. Oke. Nah, sekarang ada perbedaan nggak antara yang proses input 1 sama proses input 2 itu? Hasilnya ada perbedaan nggak? Perlu, Pak. Saya coba dulu. Nggak ada, Pak. Mana? Saya nggak. Yang tadi bisa ini. Nah, coba yang Yang input input 2. 1 coba. Kalau input 2 bisa Hmm. keluar namanya. Yang input 1 nggak bisa. Input 1 nggak keluar. Nah, coba sekarang betulin yang di input 1-nya. Scriptnya. Input 1 mana? Oh, itu, Pak. Oke, nah itu action-nya itu kamu belum ada. Oh, ganti apa, Pak? Proses.php. Kecil semua. Dah, save. Oke, coba. Nah, lihat. Perhatikan, ini kan udah jalan nih. Sekarang Ya. yang input 2-nya di tab baru. Input 2 di tab baru. Ntar dulu. Ya. Oh, nih. Yap. Nah, sekarang coba di input. Nah, sekarang cek perbedaannya input 1 yang diproses sama proses 1 ini apa perbedaannya? Ada perbedaan nggak? Oh, ada nama saya, Pak, di ini. Apa? Di mana? Di sini. Nah, di browser ya. Ya. Di address barnya ada namanya ya. Ya. Nah, jadi oke, silakan ditutup dulu untuk ininya, share screen-nya. Biar saya ganti share screen saya. Oke, ini ya. Ketika saya bermain dengan proses yang biasa dan proses 1 ini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Pertama, dari scriptnya, kalau yang input 2 itu kan pakai metodenya adalah get ya. Di proses 1 ini juga pakai namanya get. Nah, kalau yang proses biasa tadi, sebentar saya buka dulu.
Nih ya, kalau di input 1, di sini metodenya adalah post. Di input 2, metodenya adalah get, metodenya. Nah, perbedaan get dengan post, kalau dari tampilan, ya, hasilnya sama nih, sama-sama mencetak perintah yang kita lakukan. Tapi, di address barnya, kalau pakai yang post, di address barnya tidak akan dimunculkan apa yang kita lakukan di form yang kita buat. Tapi kalau di sini proses 1 itu akan dikasih tahu yang dilakukan di proses 1 itu dari form yang mana. Nah, di sini ada tulisan nih, nama sama dengan nama saya dan input sama dengan input, ya. Nah, ini yang nama saya ini kalau saya rubah, misalkan saya rubah di sini Tono, saya enter, maka dia akan otomatis langsung berubah Tono, ya. Nah, sedangkan kalau di sini saya mau merubah, saya nggak bisa nih merubah tulisan Triyono ini kalau tanpa dilakukan di proses, dilakukan di input, itu nggak akan berubah, ya. Tapi kalau yang ini, yang pakai get, saya merubah bisa langsung dari Tono ini saya rubah, misalkan Rosa. Nah, tuh. Ya. Jadi kalau dengan metode get, kita akan tahu, ya, orang lain tuh tahu apa yang dilakukan di form yang kita proses. Jadi ketahuan nih prosesnya apa aja sih gitu. Nah, kita bisa merubah tanpa menginput dari formulirnya, ya, formnya. Tapi kalau yang proses yang pakai post, itu kita tidak bisa merubah apa yang kita cetak. Oke, sampai sini jelas? Ada yang masih bingung? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, nah sekarang saya ingin teman-teman coba buat tampilannya seperti ini. Bentar. Oke, ini ya, panjang persegi. Misalkan saya bikin begini, kan udah pernah ya di materi yang sebelumnya. Panjang persegi 7, lebarnya 8. Ketika saya input, klik input, dia akan muncul seperti ini. Luas persegi panjangnya berapa? Oke, silakan dicoba dulu teman-teman sebelum saya kasih info apa saya kasih cobaannya, ya. Sekarang silakan teman-teman dibuat dulu tanpa skrip yang saya kasih nantinya. Saya kasih waktu 10 menit, ya.
Sudah dicoba? Rumusnya tahu ya, rumus panjang apa persegi, luas persegi, panjang kali lebar itu muncul untuk rumus luas persegi ya. Sama kayak waktu materi yang ke berapa ya? Kedua atau kalau nggak salah kedua. Silakan dicoba ya. Gimana? Ada yang sudah? Ada yang udah jadi? Belum? Oke, kalau belum, nih ya, saya kasih prosesnya seperti ini. Saya buat ini proses 2, ya. Yang ini saya copy, ini paste. Saya buat ini panjang persegi. Name-nya saya ganti menjadi P, lebar persegi. Name-nya saya ganti jadi L. Nah, ini saya save as.
input 3. Nah, yang proses ini saya ganti, ini saya copy, ya. Variabelnya saya ganti panjang, lebar, luas. Ini P, ini L. Sini dolar panjang dikali dolar lebar. Econya luas persegi, sini luas. Saya save as. Tadi menjadi proses berapa? Proses 2. Save. Ya. Nah, saya akan running. Oh, sebentar. Saya akan running. Input 3, ya. 7, sini 9, input. Nah, hasilnya 63. Oke. Silakan dicek. Nih codingannya yang mesti teman-teman buat. Ini prosesnya.
Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum berhasil? Udah Pak. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, nanti untuk UTS ya, UTS itu yang akan saya siapkan materinya itu dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima kemungkinan ya. Jadi teman-teman disiapkan saja. Tapi rata-rata yang akan saya buat itu adalah proses untuk form ya. Jadi teman-teman belum masuk ke database. Jadi nanti untuk masuk ke database itu setelah UTS kemungkinan ya. Jadi UASnya nanti baru kita mengelola menggunakan database. Oke ya. Jadi kalau memang hari ini tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, nanti kita akan ketemu kembali di hari Jumat dengan jam yang sama. Ya, seperti biasa jam 6 ya. Dan UTS-nya kalau nggak salah infonya untuk praktek itu offline. Cuman nanti saya kemungkinan untuk praktek untuk soalnya kemungkinan saya di minggu ke-6 sudah di-share ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal mengumpulkan di hari ujiannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang tidak ada komputer, berarti teman-teman mengerjakannya di kampus. Untuk yang tidak ada komputernya, ya perangkatnya. Tapi kalau ada komputernya, teman-teman bisa langsung mengumpulkan di LMS. Langsung di-upload di LMS, dan uploadnya itu di zip aja nantinya. Oke, tata caranya nanti akan saya umumkan di pertemuan ke-6. Oke. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.